Perkenalkan diri, nama saya Natola Sapundulu, SPD. Saya guru kelas 6 di SD Negeri nomor 8540 Lelanaa, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa dalam PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dalam hal ini saya akan melaksanakan PPL di kelas 6 pada hari ini, Kamis tanggal 18 bulan Januari 2024. Maka dengan ini saya mohon kepada Ibu dosen dan Ibu Pamo untuk memberikan saran dan tanggapan dalam pelaksanaan PPL ini. Maka dengan ini, marilah kita saksikan bersama. Baik, selamat pagi anak-anak kami. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih. Anak-anak kami pada hari ini bagaimana? Dalam keadaan sehat-sehat? Sehat. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar pada hari ini, maka yang pertama sekali, maka kita sebagai umat Kristiani dulu menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dengan ini kami serahkan kepada anak kami untuk memimpin kita dalam doa sebelum memulai kegiatan. Kepada anak kami persilakan. Mari kita berdiri, teman-teman. Mari kita berdoa, teman-teman, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang telah bersama kami dari rumah sampai di sekolah ini. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Maka untuk selanjutnya, maka Bapak mengecek kehadiran anak-anak kami. Baik, dengarkan nama-namanya biar kami absensi. Maka anak-anak kami yang hadir nanti langsung tunjuk tangan dengan baik. Anak kami Chelsea Satika Guru. Hadir, Pak. Oke. Niat Aji Alawa. Hadir, Pak. Juang Julfin Duru. Hadir, Pak. Maka pada hari ini semua hadir ya? Ya, Ya kan? Nggak ada yang tidak hadir? Nah. Oke, baik, terima kasih. Maka dengan ini kegiatan kita untuk selanjutnya, sebelum kita memulaikan materi kita, maka anak-anak kami untuk mempersilakan untuk memimpin kita untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kepada anak kami persilakan. Mari teman-teman kita berdiri semua. Maju tak gentar, tiga-tiga ya. Maju tak gentar, bendera yang benar. Majulah, majulah, menang. Oke, baik, terima kasih. Materi kita pada hari ini sesuai dengan yang sudah Bapak tulis, yaitu tentang materi 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Sedangkan subtemanya adalah membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 1, ya. Tujuannya dengan kegiatan ini membaca tentang hak sebagai warga negara. Dan keduanya, dengan kegiatan berlatih menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Itulah materi kita pada hari ini. Maka dengan ini masuk kita pada kegiatan inti. Oke, baik. Sesuai dengan materi kita yang telah tulis di depan tentang menuju masyarakat sejahtera, maka dengan ini
kami persilakan kepada anak kami untuk membacakan buku siswa. Kepada anak kami persilakan kepada Chelsea. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak, menjadi milik seseorang, atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dapat diperoleh warga negara Indonesia. Salah satunya adalah dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak mencipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini dapat seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk, serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Teks bacaan yang telah dibacakan oleh oleh Chelsea. Maka dengan ini kami persilakan kepada anak-anak kami sesuai dengan teks yang telah dibacakan oleh temanmu. Maka sekarang Bapak bertanya, ya, apa saja hak sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan bacaan atau teks bacaan yang telah dibacakan oleh teman Anda. Kira-kira ada anak-anak kami yang bisa menyebutkan sebagai hak warga negara Indonesia. Oke, kami persilakan kepada anak kami. Saya, Pak. Oke, baik. Anak kami pasrah akan berikan waktu. Yaitu hak sebagai warga negara adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi masyarakat. Coba sekali lagi. Yaitu hak sebagai warga negara adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat saudara atau teman kalian pasrah dulu. Oke, itu adalah salah satu daripada hak sebagai warga negara. Artinya warga negara Indonesia, ya, atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi apa? Bagi masyarakat. Oke, sekarang sesuai dengan teks bacaan yang telah dibacakan, maka kami berikan kesempatan kepada anak-anak kami apa kira-kira yang masih kurang difahami, yang masih tidak mengerti dalam bacaan tersebut. Kami persilakan kepada anak kami untuk menanyakan. Saya, Pak. Oke, baik. Apa Kepada anak kami. yang dimaksud dengan hak? Oke, baik. Terima kasih pengertian daripada hak, ya, yang ditanyakan oleh teman Chelsea dulu.
maka hak itu adalah sesuatu yang mutlak, yang menjadi apa? Sesuai dengan yang bacaan, menjadi apa? Milik seseorang. Itu adalah pengertian daripada hak, ya. Itu adalah pengertian daripada hak, yaitu sesuatu yang mutlak, yang menjadi milik seseorang. Itu adalah pengertian daripada hak. Dan sekarang kalau ada masih pertanyaan anak-anak kami, ya kami berikan waktu. Oke, anak kami cerita, kami persilakan. Apa hak warga negara untuk mencapai tujuan nasional Indonesia? Sekali lagi, apa? Apa hak warga negara untuk mencapai tujuan nasional Indonesia? Yaitu pertanyaannya tentang apa saja, ya? Hak sebagai warga negara untuk mencapai tujuan nasional Indonesia adalah yaitu hak memperoleh pendidikan dan pelajaran. Ya. Dan sekarang Bapak menjelaskan, ya, sesuai dengan pada teks bacaan tersebut ada salah satu teks non-fiksi, ya, teks non-fiksi. Yaitu teks non-fiksi itu adalah teks yang tertulis berdasarkan pada kejadiannya nyata. Itu adalah pengertian daripada apa? Pengertian apa? Non-fiksi. Artinya teks non-fiksi, ya. Artinya teks yang ditulis berdasarkan pada kejadian nyata. Itu pengertian daripada teks non-fiksi. Dan sekarang Bapak menyuruh anak kami mengidentifikasi kalimat utama dan gagasan utama daripada paragraf yang sudah dibacakan oleh teman tadi. Maka sekarang kami persilakan anak-anak kami untuk mengerjakan, ya, untuk mengerjakan di buku tulisnya, ya, sesuai dengan bacaan tadi. Silakan ditulis, ya, silakan ditulis dan silakan disimak sesuai dengan teks bacaan yang telah ada di buku siswa. Oke, dipersilakan. Pak, ya, kalau sudah siap, ya. Silakan ditulis kalimat utamanya di setiap satu paragraf, ya. Kalau sudah siap nanti silakan tunjuk tangan, saya sudah siap Pak. Oke, maka kami berikan kesempatan. Oke, bagaimana? Sudah siap? Sudah, Pak. Silakan dibacakan apa saja, ya, apa saja kalimat utamanya dalam setiap paragraf dan termasuk gagasannya, gagasan utama di setiap paragraf itu. Ada 5 paragraf, ya kan? Ada 5. Maka ada gagasannya, ada juga kalimat utama. Dan sekarang kami persilakan. Kalimat utama paragraf 1 yaitu hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. 2. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. 3. Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. 4. Hak mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 5. Masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Gagasan utama paragraf 1-5 yaitu 1. Hak warga negara Indonesia. 2. Hak mendapat perlindungan umum. 3. Hak mendapat pekerjaan dan kehidupan layak. 4. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 5. Hak
terima kasih. Silakan tepuk tangan buat teman Chelsea. Oke, baik, terima kasih. Sesuai dengan hasil, ya, hasil yang telah dikerjakan oleh anak-anak kami untuk menentukan di setiap paragraf tentang kalimat utama dan menentukan gagasan utama dari setiap paragraf. Jadi yang terdapat di paragraf 1 yaitu kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Jadi kita sudah tahu bahwa hak warga negara Indonesia ini banyak bentuknya. Hak kita, ya kan? Ya. Seperti hak kita sebagai pada saat ini, ya. Pada saat ini sudah era masalah politik, ya kan? Ya. Itu termasuk hak kita di situ adalah memberikan hak pilih kita. Ya, itu hak kita sebagai warga negara Indonesia. Tidak boleh dipengaruhi, ya kan? Ya. Ya, tidak boleh dipengaruhi oleh pansel. Ya, itu hak kita, siapa saja yang kita pilih. Baik masalah DPRD kabupaten, tingkat sampai pusat, kita yang menentukan. Dan pada paragraf kedua, yaitu setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kita sudah dilindungi oleh hukum, ya kan? Ya. Kita sudah dilindungi oleh hukum. Maka dengan ini, untuk kegiatan kita selanjutnya, sekarang kami persilakan kepada anak kami untuk membaca teks bacaan yang namanya itu yaitu membangun masyarakat sejahtera sesuai dengan pada subtema kita. Maka dengan ini kami persilakan kepada anak kami untuk Jelita untuk membacakan teks bacaan daripada membangun masyarakat sejahtera. Membangun masyarakat sejahtera. Minggu siang Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Sebagai membangun, ya, atau subtema kita atau pada teks bacaan membangun masyarakat sejahtera, Anda sudah menyimak ada gambar, ya kan? Ya. Ada gambar di situ seorang wanita, ya. Maka sekarang Bapak menanyakan kepada anak kami, ya, apa sajakah yang dilakukan oleh ibu tersebut dalam gambar yang telah dibacakan oleh Jelita? Oke, baik, kami persilakan kepada anak kami niat hati halal. Mengikuti pelatihan membatik. Oke, sesuai dengan gambar pada teks membangun masyarakat sejahtera itu, yang dilakukan oleh ibu tersebut adalah yaitu melakukan atau mengikuti pelatihan membatik. Itu adalah suatu pekerjaan seorang ibu atau anggota PKK. Sekarang kegiatan kita yaitu Bapak membagikan LKPD, ya, membagikan LKPD atau kerja kelompok. Maka sekarang kami persilakan kepada anak kami untuk merapat mejanya, membentuk kelompok. Kita buat 2 kelompok, ya. Silakan merapat mejanya. Oke, baik. Maka sekarang kita sudah membagikan kelompok, ya. Maka sekarang Bapak membagikan LKPD untuk mengerjakan, ya, mengerjakan tentang, ya, memahami hak sebagai warga negara yang tertera pada teks bacaan, menentukan pasal-pasal, ya. Ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 2, ya. Ditulis nanti nama kelompoknya, ya. Kelompoknya kelompok 2, ya. Maka sekarang silakan dikerjakan, ya. Dikerjakan per kelompok, ya.
silakan disimpulkan. Ya. Geser di sini, terlalu rapat kali. Nah. Ya, jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 dan siapa saja namanya, ya. Iya. Di apa? Di lembar jawabannya ya. Tulis ya, silakan. Silakan ditulis di lembar jawaban ya, di lembar jawaban. Cara nulisnya ini kelompok 1 contohnya. Kelompok 1 nama yaitu 1 dari 1 sampai 5 orang, ya kan? Setiap satu kelompok maka 5 orang. Silakan dikerjakan. Jangan lupa menulis namanya ya. Jangan lupa menulis nama kelompoknya. Maka sekarang kami persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi daripada kelompoknya. Kepada anak kami persilakan. Baik, terima kasih yang diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami adalah dari kelompok 1 adalah setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih keluarga negara, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya. Pasal 28 ayat 1. Terima kasih. Silakan tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Sekarang kami berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kepada anak kami persilakan sebagai moderatornya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi kami, maka dengan ini kami bacakan hasil diskusi kami, yaitu mendapat fasilitas kesehatan dan umum pasal 28H ayat 2, mendapat pendidikan pasal 31, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara pasal 34. Oke, baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan buat kelompok 2. Maka kesimpulannya, kita menyimpulkan bersama-sama dengan anak-anak Anda. Yaitu kesimpulannya adalah sebagai hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Ya, kesimpulannya kedua, yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang terdapat yang diterapkan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Maka sekarang saya bagikan kertas atau kerja evaluasi, ya, dan silakan dikerjakan masing-masing oleh anak-anak kami, ya. Silakan dikerjakan sesuai yang ada di pertanyaannya, dan silakan dilingkari, ya, dilingkari atau di kolom jawabannya, ya. Kerjakan. Yang sudah siap boleh diserahkan, tidak masalah. Ya, jangan asal disilang aja.
Oke, silakan diserahkan ya Pak. Oke, setelah kita kumpulkan hasil evaluasinya, maka sekarang Bapak memberikan pertanyaan kepada anak-anak kami tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu apa? Apa materi kita? Apa materi kita pada hari ini yang sudah kita Menuju masyarakat sejahtera. menuju masyarakat yang sejahtera dan Membangun masyarakat sejahtera. membangun masyarakat yang sejahtera. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini. Sedangkan materi, ya, kami ingatkan sedangkan materi kita pada minggu depan, ya, kami ingatkan kepada anak kami materi kita yaitu materi pada minggu depan yang terdapat pada materi atau tema 6, materinya adalah tari kreasi. Itu kegiatan kita pada minggu depan. Apa saja pendapatnya? Ya, pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti pada hari ini. Kepada anak kami persilakan. Ada apa saja materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oke, kami persilakan kepada anak kami Jelita. Yaitu 1. Tentang hak-hak kita sebagai warga negara. Oke, baik, terima kasih. Lanjut, ada lagi? Ada lagi? Ada Pak. Apa itu? Mendapat pendidikan. Oke, lanjut. Apa lagi? Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang lain. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat anak teman Chelsea. Oke, tepuk tangan Jelita. Oke, baik, terima kasih. Demikian sajalah materi kita pada hari ini. Maka dengan ini kami akhiri, ya. Maka segala apa yang telah kita pelajari pada hari ini, maka anak-anak kami silakan diikuti dan dipelajari dan mengulang kembali di rumah, ya. Jangan lupa materi kita pada hari ini, ya. Maka kita akan mengakhiri dengan menyanyikan salah satu lagu daerah kita Nias, ya. Lagu daerah kita Nias, yaitu dengan judul yang agak irama si Inodela. Oke. Oke, baik, terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali seperti semua. Maka dengan ini kami persilakan kepada anak kami untuk memimpin kita dalam doa penutup. Dipersilakan. Mari teman-teman kita berdiri semua. Mari kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menolong kami dari mulai mata pelajaran kami hingga selesai mata pelajaran kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami di jalan hingga sampai ke rumah kami masing-masing. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syabrak! Kepada Bapak Guru kita, hormatnya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan pulang. Terima kasih, Pak. Tenang,